Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Astuti dari UPBJJ Kota Batam dengan nomor induk mahasiswa 0505306164. Di sini saya akan membacakan hasil dari praktikum tugas 2 dari pemrograman berbasis web dan perintah sebagai berikut, yaitu kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Jadi perintahnya adalah buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan, yaitu halaman stok bahan ajar dan tracking delivery order. Oke, untuk halaman stok bahan ajar, halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Ini menampilkan kode mata kuliah, kode judul, kategori UT daerah yaitu PBJJ dengan lokasi RA, quantity, jumlah stok safety bahan ajar, lalu status dan catatan HTML. Oke, sebelumnya saya punya ini, lalu kita ke stok. Oke, ini untuk pengambilan data dari bahan ajar yang sudah disediakan. Lalu terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar, yaitu sini kita akan untuk edit bahan ajar, ada judul, kategori, PPJJ, lokasi RA, dan juga format harga, safety stok wajib. Lalu terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Lalu untuk sortnya, oke, untuk sortnya di sini kita akan running. Oke, kita akan coba untuk baik, ini tampilan awalnya. Kita halaman stok bahan ajar, kita ke halaman stok bahan ajar. Di sini kode mata kuliah menampilkan kode dan judul, kategori, PBJJ, lokasi RA, quantity, safety, dan catatan HTML. Ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, UT daerah, lokasi RA, stok safety, status, harga, catatan. Ini juga aksi ini ada di ini bisa kita dapat dari data bahan ajar ya. Di sini di stok.js berikut yang sudah kita dapatkan tadi, ada kode, judul, kategori, PBJ, lokasi RA, harga, quantity, safety, dan catatan HTML. Kemudian terdapat fitur untuk mengedit stok dan stok data bahan ajar. Terdapat fitur untuk mengedit stok. Oke, ini coba kita edit ya. Ada pengantar sistem informasi dengan status kosong. Kita akan edit 5 stoknya menjadi 5 sesuai dengan safety stoknya. Kita akan ubah catatannya. Kita coba. Oke, edit. Ya. Dia aman ya. Oke, lalu terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data sort bebas menggunakan fitur untuk melakukan filter dan sort. Fitur filternya dan ini ada sortnya, dan ini akan saya tampilkan hanya yang perlu di reorder. Itu ini muncul dia yang menipis, lalu kita hilangkan, dia akan muncul lagi. Lalu kita akan coba sort by judul, itu mulai dari abjad, dari A, B,
Lalu untuk stok dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Lalu dari harga dari yang termurah sampai yang paling mahal. Lalu untuk reset, kita bisa reset filter. Oke. Beberapa filter sudah, tour sort, lalu reset sudah ada ini tadi. Terapkan fitur tergambar kembali, implementasikan dependent option seperti misalnya ketika milih stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Oke, jika kita memilih baru akan muncul kategori mata kuliah. Kita coba untuk Jakarta ya. Ada kategori MK, di sini hanya ada 2 mata kuliah, jadi dia otomatis hanya 1. Lalu kita coba Surabaya, semua kategori praktikum. Oke. Kalau kita pilih semua UT daerah, karena dia perintahnya adalah dependent option, jadi dia tidak akan muncul. Oke. Ini filter kategori dependent hanya aktif jika filter UPBJJ dipilih. Kemudian menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol dengan tanda yang memberikan kesan aman atau teks berwarna hijau, lalu menipis dengan adanya kesan warning atau teks berwarna orange, dan menampilkan status kosong jika menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok 0. Oke, ini ada hijau. Kita coba edit yang pertama tadi. Jika kita ini ya stok kosong, jadi ada hijau untuk aman, orange untuk menipis, dan merah untuk kosong. Lalu kemudian terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Oke, kita akan tambahkan data bahan ajar, yaitu nih ada add item, safety stock tidak boleh negatif, dan judul wajib diisi. Kita akan lalu ada lalu kita akan coba ya, lokasinya sudah ada contohnya, mungkin ya nama lengkap bahan ajar. Kita akan coba lalu dengan kategori MK wajib UT daerah, kita akan coba Surabaya. 60.000 safety stock wajib diisi dengan batas 10 ya. 15 stok, misal kita buat 15 dan safety stock 5. 5. Oke, kita simpan. Oke. Ya, sudah ada ya ketika profesi MK wajib Surabaya. Untuk membuktikan dependent option tadi, kita akan coba, karena tadi Surabaya hanya memunculkan mata kuliah praktikum. Kita akan coba Surabaya, ada praktikum dan apakah ini sesuai. Ya, ada praktikum, kita bisa pilih praktikum, dan ada MK wajib. Oke, baik, lalu ke tracking delivery order.
Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework VJS, yaitu terdapat fitur untuk menekan input delivery order yang baru dengan nomor DO di mana tergenerate otomatis, mulai dari DO tahun berjalan dan sequence number. Lalu selanjutnya jika sudah ada data tracking terbaru, dia akan menjadi angka sequence number berikutnya sampai seterusnya. Akan ke tracking number. Ini auto generate nomor DO berikutnya. Ada sequence, ada DO, tahun, dan sequence. NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi lalu ekspedisi berdasarkan pada data PJJ list. Paket bahan ajar dipilih dengan menggunakan paket menggunakan elemen select. Tanggal kirim dapat date atau harga. Kita akan coba tambahkan ya. Sebelumnya sudah ada nomor DO 001. Nah, jadi nomor DO otomatis adalah 002. Saya akan coba masukkan NIM saya. Lalu pilih ekspedisi, ada dua, yaitu JNE reguler dan JNE express. Itu ekspedisi. Lalu tanggal kirim kita menggunakan date. Kita misal pakai ini. Lalu pilih paket bahan ajar. Ini ada paket IPS dasar dan IPA dasar. Ini sudah ada di data bahan ajar ya. Ini ada JNE reguler dan ada paket IPS dasar dan IPA dasar dengan UPBJJ list dan kategori list. Kita akan buat delivery order. Oke, delivery order berhasil ditambahkan. Oke, otomatis tergenerate jadi 002 dengan total harga 140.000. Kalau kita mau menambahkan delivery order karena kita sudah pakai nomor DO yang tergenerate otomatis, lalu dia akan berubah menjadi 003. Oke. Data harga diambil dari data array of object. Oke, ada di sini semua. Harganya. Lalu kita akan coba cari berdasarkan nama, DO, atau NIM. Kita akan mulai dari 001. Oke, muncul nama Rina Wulandari sebagaimana yang sudah ada di data bahan ajar. Kemudian kita akan coba dengan nomor NIM. Ya, bisa. Oke, kemudian struktur proyek kue pada tugas praktik ini disarankan adalah sebagai berikut dengan judul. Lalu indeks HTML, stok HTML berada di luar, dia independen, yaitu langsung di dalam folder ini, di luar dari CSS dan JS. Ya, ini dia indeks stok dan tracking HTML langsung dari tugas. Kemudian ada folder CSS berisi style CSS, folder CSS berisi style CSS, dan folder JS yang berisi stok FJS dan tracking FJS. Itu ada data bahan ajar, ada stok dan tracking FJS. Baik, sekian untuk sedikit penjelasan dari praktikum yang saya lakukan di tugas 2 ini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan mohon untuk koreksinya.
Sekian dan terima kasih.